hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Shalom. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah hari ini pada Minggu Palmarum, tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 saya akan baca dalam Alkitab terjemahan baru yang kedua. Demikianlah bunyinya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, minggu kita disebut Minggu Palmarum, Minggu Mare-Mare, dari kata palem, dan biasanya mare-mare itu dalam tradisi kita di orang Batak, kalau di kampung ada pesta maka selalu dibuat mare-mare, meskipun sekarang sudah semakin berkurang karena pohonnya semakin jarang kita temukan. Jadi mare-mare itu adalah simbol daripada lasdi roha, sukacita. Dalam Minggu Palmarum kita mengingat Yesus yang memasuki kota Yerusalem. Dan itulah saat terakhir bagi Yesus sebelum dia akan memasuki penderitaan dan mati di kayu salib. Banyak orang yang menyambut Yesus yang memasuki kota Yerusalem dengan cara yang sederhana, tapi menurut saya adalah sesuatu yang luar biasa. Karena mereka mengambil daun-daun palem, ranting-ranting pohon, dan bahkan ada yang menanggali ulosna, pakaiannya, dan ditaruh di jalan itu di mana kelihatan Yesus berjalan di atasnya. Jadi itulah cara mereka menyambut Tuhan Yesus dengan cara yang sangat sederhana. Dan kalimat yang mereka serukan adalah Hosianna. Apa arti Hosianna itu Amanginang? Mungkin kita masih ingat. Hosianna artinya tolonglah kami, urupi mahami. Kita bertanya, mengapa orang-orang yang ada di situ meneriakkan Hosianna itu? Mereka sampai Yesus memasuki kota Yerusalem yang terakhir itu, mereka masih melihat Yesus adalah seorang pemimpin perang yang memimpin mereka untuk melawan kekaisaran Romawi pada waktu itu. Tetapi ternyata sampai Yesus mati, dia bukan mati sebagai seorang pemimpin perang. Dia mati bukan sebagai seorang panglima perang, tetapi dia mati sebagai anak Allah yang telah memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana Minggu Palmarum ini akan menyapa kita. Minggu Mare-Mare ini mengingatkan kita ketika kita mengingat Yesus yang mati di Golgota itu ribuan tahun yang lalu dalam sebuah histori, sebuah sejarah. Lalu kita bertanya, apa yang semestinya kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang yang telah menerima keselamatan itu. Setiap tahun kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah setiap kali kita merayakan kematiannya, maka semakin dalam, semakin mengenal lantadap imamul hatta bataknya di rohatta, lapatan di pengorbanan Yesus itu dalam diri kita. Nah, hari ini kita belajar dari firman Tuhan bagaimanakah orang-orang yang telah menerima keselamatan itu harus menunjukkan perilaku sebagaimana yang tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 ini.
ada satu istilah yang selalu dipakai dalam dunia teologi tentang Filipi 2 ayat 5 sampai 11 ini yang sering kali disebut dengan kenosis Kristi. Kenosis Kristi itu artinya adalah pengosongan diri Kristus, kenosis, pengosongan diri. Jadi khusus Filipi 2 ayat 5 sampai 11 ini nats yang sangat terkenal. Bagaimana kita memahami Kristus yang mengosongkan dirinya. Jadi kalau kita membaca dalam Alkitab kita, judulnya di atas pasal 2 itu adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Seperti Kristus. Jadi ketika ada istilah imitatio Christi, sebenarnya bukan bicara soal imitasi barang-barang kita imitasi itu, tetapi imitatio Christi artinya adalah seperti Kristus. Jadi kalau imitasi orang bilang itu kan sesuatu yang tidak asli, KW-KWan. Nah sebenarnya kita harus seperti itu juga. Kita adalah KW-nya Kristus. Itu artinya imitasinya Kristus kita. Yang artinya mungkin kita tidak akan bisa persis seperti Kristus, tapi kita seperti imitasinya Kristus. Itu yang kita lihat dalam khotbah hari ini. Apa yang seharusnya ada dalam diri orang percaya sebagai imitatio Christi, ketika kita mengetahui bahwa Kristus telah mengosongkan dirinya. Mengapa ini penting? Bahasa perlu nama mengarumari diri. Dalam bahasa Batak itu mengarumari. Dirumari do dirina, labatanna dikosongkan dirinya. Amangina hati-hati, bukan berarti kita menghilangkan intelektualitas kita. Mengosongkan diri itu bukan membuang kepintaran kita, bukan. Tetapi ada satu kalimat yang saya ambil untuk lebih menjelaskan ini, yaitu ketika Amang Inang ingat, Yesus berkata begini, barang siapa mengikut aku, pertama dia harus menyangkal dirinya. Jadi imitasio Kristus itu seperti Kristus itu adalah menyangkal diri. Yang kedua adalah memikul salibnya. Yang ketiga ikut Yesus dalam kesetiaan. Itu kata Yesus. Manangisya na mangihutonau di suadaho madirina, disangkal dirinya. Bukan berarti membuang kepintaran kita. Kalau kita orang pintar ya pintar kita. Tapi mencuadaho diri lapatanna unak pakai habis tarami. Jangan pintar, jangan pakai kepintaranmu untuk mengatusi Tuhani. Dan juga tusamu Tuhani berdasarkan akiumu. Karena apa? Paulus pernah berkata bahwa kepintaran manusia, hikmat manusia adalah kebodohan bagi Allah. Hikmat. Jadi seringkali manusia memang selalu memakai pikirannya. Maka orang-orang Kristen jangan sampai mengandalkan pikirannya untuk memahami Tuhan. Jadi kalau kita berteologi teos dan logos, bukan berarti ilmu tentang Tuhan. Karena apa? Sebenarnya tidak ada manusia yang bisa belajar tentang Tuhan. Tetapi menerima Tuhan dalam hidupnya, disitulah kita mempelajari bagaimana Tuhan menyapa kita. Jadi bukan ilmunya manusia dulu dipakai untuk mengenal Tuhan. Karena apa? Tidak mampu ilmu kita mengenal kemahakuasaan Tuhan. Alamat saya dodo pikiran ni di bata do pikiran tau. Dan bui terdunduk kita pikiran itu hatai. Tetapi ada satu kata yang selalu saya sampaikan adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Disitulah kita bisa belajar tentang Tuhan. Jadi perjolo penyerahan diri do. Menerima Kristus do perjolo. Baru manusia bisa memahami tentang Tuhan. Jadi jangan pahami Tuhan itu dengan logikamu. Karena apa? Tidak akan pernah mampu. Baik, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Paulus berkata kepada jemaat di Filipi dalam ayat yang kedua seperti ini. Sempurnakanlah sukacitaku, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Lalu dia masuk pada ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat
di dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan. Amanginang ini sudah merupakan representasi dari seluruh eksistensi kehidupan kita. Pikiran kita, mindset kita, hati kita, kehendak kita, perasaan kita dikatakan harus seperti yang terdapat di dalam Kristus. Jadi patokan manusia itu bertindak menurut Paulus, bukan menurut yang tadi, kepintarannya, logikanya, perasaannya secara manusia, tetapi seperti yang terdapat di dalam Kristus. Itulah imitatio Christi tadi itu. Songon na adong di bagasa diri di Yesus. Amanginang kita bertanya, apa yang terdapat dalam Kristus Yesus? Kan itu. Jadi seringkali kita berpikir apa yang terdapat dalam diri saya. Bukan apa yang terdapat dalam diri Tuhan. Jadi hari ini kita belajar apa yang terdapat dalam diri Yesus rupanya. Mari kita melihat yang pertama disebutkan di situ, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dalam tradisi gereja-gereja dulu ada satu perlawanan yang sangat jelas dengan ajaran-ajaran sesat yang mengatakan bahwa tingkatnya Yesus itu, levelnya Yesus itu lebih rendah dari Allah Bapa. Tetapi dalam kitab Filipi ini dikatakan Yesus itu setara dengan Allah. Tidak dari situ lebih rendah. Mari kita lihat, meskipun kesetaraan dengan Allah itu ada pada diri Yesus, dia tidak mempertahankan kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi jujur halak ala bapaknya jenderal gebedo anaknya jenderal ate omana susatong gebedo pajago-jagohon ate ala bapaknya gubernur gebedo anak ngahira gubernur nangi jadi omang goratong pajago-jagohon di mana be dangi mana na gubernur bapaknya gubernur ate aturan naik kon sadar di mana bapaknya dona gubernur di mana adalah anak yang biasa do. Tetapi mari kita melihat terkadang seperti Yesus pesankan kepada kita, tuk sarupa peho, tuk setara peho dengan dia dalam jabatanmu di kantor, engkau adalah golongan 4 dan golongan 4, eselon 2 sama-sama eselon 2, tapi Yesus katakan kepada kita, jangan pertahankan itu, karena apa? Engkau lebih mulia menjadi orang yang rendah hati, meskipun tingkatanmu lebih tinggi sebenarnya dari dia. Yesus berkata, barang siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Tetapi barang siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Jadi kita diajari Tuhan, unang lului hati bo di portivion. Bahkan Paulus berkata, rajumi madongammu tumibus yakko. Nak pele-pelemu sama, golonganmu sama, tapi anggaplah orang lain itu lebih utama darimu. Nah ini kan, tapi ini terkadang susah juga mengenainya, ate. Apalagi mulunga golongan opat tiba, hape bayong golongan 2 poso muse imana dope, ate. Bah, jago-jagohon. Apalagi muse iba nga metua, hape roma muse parece siniba no poso siniba, bara perasaan niba te. So na sudah rangi, ala yang ko dihatani di mata, unak pakai. Tuk surah pe uposo komandanmu seko, engkau udah lebih tua, komandanmu masih muda, karena dia komandan, hormatilah dia, hargai mebana. Alanya memang itu kenyataan. Tapi tuk surah sarupa ho tingkatamu do ibana, setara satu level. Firman Tuhan nasihatkan, anggaplah orang lain lebih hebat dari kamu. Napa setonga oke bet do ate. Arong go tulu jolo maukan golongan na, arong go tulu golongan jolo maun, arong go jolo mana hebat. Tangi, arong go jolo mana patasu hebat. Ya, dapat tuluon, hebat ton. Jadi itu golongan jolo me portivion. Arong go jolo memang na hebat, luar biasa, tibu, cemerlang, gimana ate. Arong go na so hebat, bola. Alena patuluon mana susah, amai. Pahibat ton nete, patak suhibat amat ton. Yang ngojol mana patak suhibat, patak siat tu si sudi, maloroi mana tu sada pungua makatai, patak si botodu sudi pertibion nete. Ihatai presiden, ibotodu presiden, ihatai sekomeni, ibotodu sekomeni, ihatai si Netanyahu, ibotodu si Netanyahu. Sudi di boto, alai sasaotik.
Itu toh. Dan ibu tu mana sudi sebetulnya. Sasao tigo, sasapongkol ibu tu mana ceritai. Ale sudi di boton. Oma guarda si boto saluhut. Hari bigiamu adong gelar rezolma si boto saluhut. Di sudi di boton. Alai sasao tik. Oma na paling berat. Manginang kalau kita maboto sasao tik itu bahaya. Apalagi yang kita tahu adalah ekornya, bukan kepalanya. Nah ini kita sampaikan kepada orang ekornya, bukan kepalanya. Mau mak, ceritanya bisa hilang yang aslinya kan begitu. Itulah hoax itu. Mari kita melihat bagaimana kita menganggap orang lain lebih utama dari kita. Yesus pernah berkata begini. Halai sudah pola gabe pikir habon gabe merdubah hari minggu tu pudi sudi kamanginang di zulun teh. Apa kata Yesus satu ketika dia bilang begini, jika engkau masuk ke sebuah pertemuan, janganlah kau duduk di depan. Nah, karena nanti yang punya pesta itu mengatakan kepadamu, tubuh di majo wamang, alana golongan opak doho, isong golongan sere. Ate, yang mulai pertamina tahi lam tibu golongan lam mumet do teh, mulai pertamina teh mang itu teh, ubelgedo, ukebek do golongan dus yang golongan 10 lu teh. Itu kan, alim molo dihamin tahun-tahun, so nebet dolong sa peladuon, nangi, apa sebetulnya mulai di Pertamina, tibu do golongan namek media teh, golongan pigi mana na, golongan opat ngajagui, alim molo ko golongan pigi mana, 12 berarti harus pion, biasa harus pion. Mengapa Yesus katakan, jika engkau masuk ke sebuah pertemuan, jangan kau duduk di depan, karena mungkin ada yang patut duduk di situ. Nanti kau dibilang kau duduk di belakang aja. Tetapi lebih terhormat kamu duduk di belakang. Lalu yang punya pesta berkata, tujuh lo mamang, alanya alhamdulillah penasehat panitia, tasoni bertemu panitia. Tuma bodo ya teh, daripada itu tu kita, tu budi majo mamang, alana isodon nama bupati, dok wakil bupati, namili ya teh. Nah, lapatan dari sini bukan soal malunya, tapi Yesus mau katakan kepada kita, bagaimana kita dalam hidup ini menganggap orang lain lebih utama dari kita. Jangan takut menganggap orang lain lebih hebat dari kita. Karena apa? Kehebatan kita, keutamaan kita pasti akan nyata dari prestasi kita, dari perbuatan kita, dari buah pelayanan kita. Tungi doko kala iba naoto, itu perlu termati iba boleh dokon, naoto ro perdita na pitu puluh mulina, itu perlu termati oleh kok kamu itu. Ada pembuktian na baru, otoro, bedu dah. Memang boleh otori mana, budi mana harus kayak berdita, budi mana ke BS2 hurua, budi mana masih sekolah hurua menotoro. Tetapi kita sering kali karena kata-kata yang seperti itu langsung down semangat kita. Aina roani nataina, terbaru kita, boleh kok kita jelek inang, moru kecantikanmu, dah kan? Biarlah orang bilang kita jelek, semakin cantiknya kita di situ kan. Aina madohido kasih tongana, nah ima, kamu ada konete. Hica-hica abdaruba, seumnica go, norwa nanti. Ada orang kasih inna, tapi sebetulnya istri nasi kasih. Oh, dah kasih, baru sianu, ay bila kasih anu ni, baru sianu, ay bila kasih. Atau istri nasi saya, daun nasi saya. Berarti ibana pe, dah kasih pe, ibana pe dah kasih. Ay sudah kalau mana kasih, berarti ibana sendiri na menilai itu adalah tidak kasih juga. Nah, itu bahayanya. Dia boleh koko tudonganmu, inang, kau cantik sekali hari ini. Mau ninahoy ng tudonganmu, pasti dodohonon na biya. Enggak lah inang, ini lebih cantik dari saya. Pasti dia bilang begitu, itu kan? Tapi na biara jolma sudah mau saingan na biara jolma sudah harus menyanyi mana, manoborak kehidupan nonate. Tapi firman Tuhan katakan, anggaplah orang lain lebih utama daripadamu. Kesetaraan Yesus dengan Allah tidak dipertahankan, tetapi dia mengambil rupa seorang hamba, hatoban, amanginang. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhatai nama muliai mengambil rupa seorang budak dan menjadi sama dengan manusia. Seringkali kita tidak bisa menjadi hidup yang menghamba, apalagi halak bata. Kalau dia ala sudi kita raja, itu teh. Itu kan? Raja ni buru, raja ni hula-hula, raja ni dongat cahuta, raja ni dongat tubuh, raja ni perhubas, raja bodar, sudemon napiting, raja. Kalau teman kita Jawa, tidak ada mereka memposisikan raja. Selalu hidupnya adalah hidup yang
menghamba. Maka dia berkata, kalau kita lihat tradisi Jawa, paduka yang terhormat, hamba mau menyampaikan sesuatu. Jadi selalu diawali dengan hamba. Lapatanna rendah doa tuan nami alai luas mau madokatakku sautik. Anggo kita nang buisong ni. Apalagi kita de mana? Ay rata do hita sonin na. Apalagi bisa mau dokata burutay, ay kadu hula-hula so. Basta makate burutay. Torin na do kan. Dalanya kita do rasa so. Torin na. Raja. O mahita tong rupa ni. Jadi belajar mahita tohodoi raja doho amang raja. Anak raja doho, burni raja doho, yes. Tetapi pelajarilah hidupmu sebagai seorang anak raja, doho burni raja yang menghamba. Ini pemimpin yang menghamba, leader yang menghamba. Karena di dalam hidupnya sebagai seorang hamba itulah dia menjadi seorang yang terkenal. Kalau itu kita kapertohonan ope, sotung lupa kita adalah hamba, hamba Tuhan. Mulu hamba Tuhan lapatanna hatuban di dia bata doau, ido padi tejapati, hatuban di dia bata, budak Allah, ido hadir yokku. Dang manajer, dak kitua, dang pimpinan. Bukan kepala bagian, tetapi adalah hatuban di batado paditau. Budak Allah, itu hadir yoku di doa muna. Alan itu udah kadang Allah sata menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Karena apa? Mari lihat, Yesus pun yang adalah dalam dirinya ada rupa Allah, tetapi dia tidak mempertahankan itu. Dia mengambil posisi menjadi seorang budak. Hatuban yang sebenarnya tidak ada harganya. Tetapi mari kita melihat dalam posisi sebagai manusia merendahkan hatinya, dia taat sampai mati di kayu salib. Maka firman Allah katakan disitulah Allah memberikan kepada dia kemuliaan di atas segala kemuliaan. Dan semua yang ada di langit dan di bawah bumi bertekuk lutut mengatakan bahwa Yesus yang mati itu, yang tersalib itu adalah Tuhan yang mulia. Mari kita belajar dari firman ini yang mengenang ketika kita merenungkan Minggu Palmarum ini sebelum kita akan memasuki pertanyaan Pasion dan juga hari Jumat Agung yang menghantar kita sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti bagaimana kita merenungkan bahwa hidup yang menghamba seperti Kristus, di sanalah kemuliaanmu sebagai seorang anak-anak Tuhan. Amin. Bapa di surga, terima kasih Engkau mengajar kami lewat firman-Mu di Minggu Palmarum ini, supaya kami mampu merendahkan diri kami di hadapan-Mu, seperti Kristus yang telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib demi kami orang berdosa. Tuhan, tolong kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah tahun transformasi ini, di tahun pengajaran iman ini, supaya para orang tua dan anak-anak sama-sama belajar dari Kristus yang merendahkan dirinya. Seorang anak merendahkan diri di hadapan Tuhan, seorang bapa dan ibu merendahkan diri di hadapan-Mu, sebab di sanalah kami menjadi orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mulia di hadapan Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan keteladanan bagi kami ya Tuhan, supaya kami mampu menjadi anak-anak-Mu yang hidup dalam kerendahan hati dan mempersembahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati jemaat yang sakit, yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit ya Tuhan, berikan mereka kesembuhan. Berkati segala usaha pengobatan untuk memberikan mereka kepulihan dari segala penyakit mereka. Kami juga mendoakan jemaat-Mu yang bersuka cita ya Bapa atas ulang tahun kelahirannya dan pernikahannya. Tuhan tambahkan umur panjang dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kehidupan kami, supaya kami menjadi pribadi yang bijaksana, yang selalu bersyukur kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan yang memberikan pertambahan usia bagi kami semua. Bapa di surga, ajar kami mengisi hari-hari kehidupan ini dengan penuh hikmat, sehingga tiada satu detik pun kehidupan kami ini yang terbuang dan sia-sia di hadapan Tuhan. Tapi mampukan kami Tuhan
melakukan apa yang terbaik untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak Tuhan yang merencanakan pernikahannya, Engkau berikan mereka sukacita, mempersiapkan segala sesuatu, dan pada waktunya mereka menjadi satu rumah tangga yang bahagia, yang senantiasa hidup dalam firman-Mu dan takut akan Tuhan. Berkati semua persiapannya dan juga pemberkatannya berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kelahiran seorang anak bagi hamba-Mu Pendeta Hisar Tobing dan Inang Buruh Pasaribu. Kiranya Engkau berikan mereka sukacita yang berlimpah-limpah, sebab Engkau telah menjawab doa-doanya. Dan ketika Tuhan memberikan anak ini, mampukan mereka untuk mendidik, mengajar anak-anaknya seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mendoakan Amang dan Inang, jemaat yang hadir dalam persekutuan ibadah subuh ini, berkati kami semua, berikan kami kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan kebahagiaan dalam hidup kami masing-masing. Ketika kami akan meninggalkan gereja ini, berkati kami di perjalanan pulang ke rumah, dan tibakan kami dengan selamat, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin kami di tengah-tengah bangsa negara ini. Mampukan mereka Bapa untuk boleh memimpin bangsa ini berjalan dalam kebenaran-Mu. Meskipun kami bisa melihat sekarang dalam waktu terakhir ini banyak pergolakan yang luar biasa di tengah-tengah bangsa yang mengalami peperangan sekarang. Tuhan mampukan pemimpin kami di tengah-tengah bangsa ini untuk membawa kami berjalan di dalam kedamaian dan kesejahteraan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.